yang di luar ngatakan begini begini begitu, waduh. Jadi yang dilawan Mas Tony ini lima, lima elemen, lima elemen yang dilawan Mas Tony ini. Ya, inilah sebenarnya yang ingin dibuka, Pak. Ingin dibuka. Bukannya Pak Tony itu pengen terkenal, enggak penting. Enggak penting itu terkenal. Untuk apa terkenal tapi kalau bohong semua sama rakyat, ya enggak? Ya, ya. Saya tapi saya ada ini, Master, ada kajian sedikit. Mungkin Ya. mungkin ada yang dendam terhadap Mas pengacara Tony waktu kasus Peggy kemarin, masih ada dendam. Karena sudah Ya. karena sudah menguliti aparat hukum Master Tony sama kamar rekannya waktu membebaskan PG. Itu benar-benar sudah menguliti. Ini kalau nggak naik jangan dikasih naik. Kalau nggak minta naik jangan kasih naik. Halo, 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 coba Momot, Momot. Kalau nggak minta naik jangan dikasih naik. Nanti sampai di atas turun lagi tuh. Nanti dia minta naik baru dikasih naik. Ya, gini jangan jangan naik dulu. Ya, jangan naik dulu. Eh, apa maksudnya tadi, Pak Dokter? Oh ya, maksud saya tuh kan Pak Tony kan pernah membela PG waktu kasus Pina. Menang kan? Itu seluruh NKRI tahu itu kebobrokan penyidiknya kan waktu kasus PG. Mungkin ada unsur-unsur dendam juga dengan Pak Tony ini. Ya, yang jelas di sinilah kita nggak ada urusan ya dengan mereka ya. Kita nggak ada urusan dengan Ya, ya, mereka, ya. mereka-mereka yang berkompetisi itu ya. Tetapi kita ini kan masyarakat nih disajikan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang pure, nature, natural, kemudian mana yang punya kepentingan, kan begitu ya nggak? Ya. Bapak kan juga mengalami bagaimana perilaku mereka-mereka aparat penegak hukum ya nggak? Ya, ya, saya mengalami. Nah, ketika Anda mengalami, maka Anda bisa mengukur mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Kemudian di mana letak arogansi, di mana letak apa namanya melampaui wewenang, betul tidak? Betul, betul, betul. Ya, integrity lawyer diuji ya, betul, PG, betul ya. Coba tolong dibacakan, Mister. Yang mana yang mau dibacakan? Ini panjang nih, kan saya sudah buat VT-nya. Intinya begini. Ya, mau pendukung mau tidak intinya begini. Ini saya tahu nih. Ya, saya tahu. Mau mendukung mau tidak ini saya sampaikan nih. Intinya dengan kehadiran Tony itu maka hakim meminta kepada JPU untuk dihadirkan ya uji laboratorium digital forensik. Uji digital forensik atau kan uji kan kertasnya atau ahli digital forensik itu itu jadi kalau tidak ada Pak Tony mungkin ya jalan aja tuh sidang ya kan masalah masalah nanti dihukum terbukti tidak terbukti itu kan tergantung bagaimana proses persidangannya tapi penyajian alat bukti itu harus ya sah secara baik secara formal maupun secara material. Kalau ngomong begitu ini benar nih ngomongan saya ini benar sesuai undang-undang. Tapi ada yang nggak suka. Kenapa? Ya karena mungkin pikirannya sudah dipenuhi dengan botol. Ya beberapa waktu yang lalu ada yang mengatasnamakan penyidik. Katanya kalau polisi nggak boleh dikritik, nggak boleh disudutkan. Nah kalau kamu sendiri yang menyudutkan, sedangkan Kapolri aja tolong kritik kami. Itu Kapolri. Loh, kok anggotanya nggak mau gimana? Begitu kawan. Ya. Apapun yang Anda tapping-tappingkan itu berpengaruh nggak kepada ini? Nggak ada pengaruhnya. Justru ini ya tujuannya adalah untuk membangun supaya apa? Aparat penegak hukum lebih baik. Kamu senang kan kalau aparat hukum penegak hukum lebih baik? Atau senang yang aparat penegak hukum yang ugal-ugalan?
Bagaimana menurut dokter? Seneng nggak kalau aparat penegak hukum itu berubah sesuai prosedur atau seneng kalau aparat penegak hukum ugal-ugalan? Saya lebih senang aparat hukumnya yang pertama itu ya Mas Sergi bilang. Kalau Hmm. ugal-ugalan hancur Indonesia Bang Sergi. Nah, yang namanya ugal-ugalan itu sudah ada undang-undangnya, undang-undang ditabrak. Sudah ada aturannya, dia tidak mau pakai aturan. Prosedurnya ada, dia tidak gunakan. Itu ugal-ugalan. Nanti lama-lama apa? Masyarakat-masyarakat kecil seperti Anda-Anda ini nanti akan itu. Makanya bersuara itu kompak gitu loh. Ya kan? Bersuara kok atas nama kebencian kan repot. Masyarakat itu harus memberikan sorotan. Polisi itu setahu saya itu bagaikan ikan dalam akuarium, bisa disorot dari segala sisi. Mas Sergi, Ya, nah saya lagi satu Mas Sergi yang saya tanyakan. Kenapa apa namanya kasat reskrimnya itu kadang-kadang press release. Cuma belum ada penyidikan dia udah berani press release. Seperti kasus saya Mas Sergi ya. Belum ada penyelidikan Mas Sergi, belum ada apa namanya TKP, penyelidikan. Dia udah berani press release. Itu yang bikin nama kita hancur tuh Mas Sergi. Wartawan diundang, kita dipoto pakai baju tahanan. Jadi hasilnya kan kita di framing kita udah terbukti. Padahal belum ada penyelidikan, belum ada sidang, belum ada putusan hakim. Dia udah kasat kasat reskrimnya udah berani berbicara di media massa. Nah, itu bagaimana Mas Sergi? ya. Kalau itu nampaknya ingin popularitas. Popularitas bahwa seolah-olah ini berhasil mengungkap sesuatu sesuatu apa di situ di sebuah perbankan. Padahal itu nggak disampaikan juga nggak masalah. Kadang-kadang itu kan ada popularitas yang ingin disampaikan kepada media. Padahal dia juga ditabrak ya, namanya aturan itu ditabrak sendiri. Apa namanya itu asas praduga tak bersalah itu juga harus dipakai. Jangan orang yang belum dilakukan penyelidikan, penyidikan, belum ada putusan, sudah seolah-olah divonis dia bersalah. Seperti yang Bapak alami, ya, Bapak alami sendiri kan, bahwa pada akhirnya apa coba? Setelah sidang dia tidak terbukti loh, sudah ditahan loh itu 3 bulan ini Pak DR ini, Ya, ya, ya. ya kan? Sekarang pertanyaannya, apakah mereka-mereka itu profesional? Tidak, tidak. Kalau tidak begini mau disanjung-sanjung, oh mohon maaf, ya mohon maaf. Saya kira sanjungan itu jurang itu sebenarnya. Nggak usah disanjung-sanjung. Karena kalau disanjung-sanjung besar kepala, repot. Itu sudah tugasnya. Menangkap pencuri, menangkap perampok, menangkap maling, menangkap begal, itu sudah tugasnya. Justru dia kalau tidak mampu menangkap itu, untuk apa digaji? Itu benar tuh. Jangan setelah menangkap begal, terus teman-teman bilang, wah mantap, jos, gandos. Padahal itu tugasnya. Ya kan? Iya. Itu. Jadi merasa bahwa itu benar. Apa yang dilakukan itu merasa benar. Padahal ada prosedur. Seperti kita ketahui ada pertanyaan hakim itu sebenarnya tamparan. Apakah Anda sudah melakukan uji forensik? Belum. Itu tamparan seharusnya. Padahal dia tahu bahwa untuk CCTV harus dilakukan uji digital forensik. Karena tidak dilakukan, wah, dengan menggunakan kaos yang sok ini menayangkan begitu, sok-sok ahli kan jadinya. Boleh kok, nih mana penyidiknya suruh ngobrol sama saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau bukan ahlinya, jangan bercerita. Itu kan pekerjaan orang.
tepat sekali ini siapa nih? Ali Rizky. Keren kamu pendapatmu. Menangani penjahat jangan dengan cara yang jahat. Artinya apa? Anda juga jahat itu namanya. Gitu. Ari Porong, silakan naik Ari Porong. Jangan. Kalau mau nunjukkan sesuatu itu tunjukkan. Udahlah, aku lihat kok itu. Kalau saya mau tunjukkan semua, saya bongkar-bongkaran ini boleh? Boleh. Boleh. Gak apa-apa. Tak bongkarin semua gak apa-apa. Iya kan? Dengan seolah-olah itu keberhasilan yang luar biasa. Nggak gitu juga konsepnya. Saya kasih tahu nih. Nah, ayo Ri. Mas Ari. Assalamualaikum Mr. Ji, selamat malam Bang Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari. Judulnya agak-agak gimana itu nih Mr. Ji malam ini? Judulnya agak-agak keren. Agak-agak, aduh, membuka apa ya? Saya semakin bersemangat nih Mr. Ji. Mudah-mudahan apalagi yang Mr. Ji share itu ya kan. Mudah-mudahan bisa merubah ya untuk kinerja para polisi untuk tetap mengutamakan prosedur dan undang-undang Mr. Z. Ya, Agar keadilan mudah-mudahan memang milik orang-orang yang tidak bersalah gitu loh. ya. Itu dulu Mr. Z. Narasinya ayo kita mainkan. Oke, oke. Ya. Jadi teman-teman, jangan menganggap bahwa ini aku nggak tahu ya teman-teman, ini yang namanya kedok menyon itu apa saya nggak tahu. Tolong jelaskan kepada saya apa itu kedok menyon. Karena kata-kata itu kalau keluar kita juga patut tanyakan apa maksudnya itu kedok menyon itu. Aku nggak tahu. Jadi saya itu nggak bisa komentar tuh karena saya tidak tahu. Kalau saya tahu, tolonglah dikasih tahu supaya saya tahu. Artinya apa? Kalau aku nggak tahu. Tapi katanya kok ada tulisan itu. Itulah Mr. J. Makanya saya juga sih nggak tahu sih artinya ya. Ya mudah-mudahan kalau ada yang jawab di sini, mudah-mudahan tidak mengarah ke personalnya Pak Tony sih, itu aja sih. Sama saya gini Mr. J, karena kan sudah banyak-banyak namanya kita sebagai netizen ya. Saya bangga banget dengan teman-teman yang semuanya yang selalu ada di sini gitu loh. Walaupun tidak mengerti hukum tapi tetap mau belajar di sini Mr. J. Tidak dengan orang-orang yang sudah tidak mengerti hukum ditelan mentah-mentah gitu loh. Framing-framing itu. Tunggu dulu. Ini aku mau bicara benar kepada teman-teman. Tapi kalau Anda salah artikan itu urusan Anda ya. Saya mau tahu dulu apa itu arti kedok menyon. Oke. Kalau tidak ada yang mau mengartikan, oke lah saya mengartikan sendiri bahwa nampaknya penyidik-penyidik itu nggak suka dengan adanya Tony. Oke, ya kan? Betul nggak? Penyidik-penyidik itu nggak suka dengan kehadiran Tony. Kenapa? Apakah Tony merepotkan mereka? Tidak seharusnya. Tony itu hanya ingin pekerjaan proses peradilan ini sesuai prosedur. Apakah salah kalau minta itu? Saya tanya kepada Ari, kalau ada seseorang yang ingin polisi itu berjalan lurus sesuai prosedur, apakah orang ini salah tuh, Ari? Ya enggak lah Mr. J, karena kan itu memang sudah kewajiban mereka seharusnya ya kan. Nah, justru kita curiga kepada mereka-mereka itu, orang yang minta lurus, dia orang ini dimusuhin. Ada apa dengan mereka? Justru itu kebalik seharusnya teman-teman. Ya.
Seharusnya sadar diri, biasalah kita ini, loh apa ya salahku ya, oh ternyata saya belum membuat ini, oh saya belum membuat ini. Tony inilah yang mengingatkan, kalau ini dibiarkan ini berbahaya. Kalau dibiarkan saja ini bisa menyeluruh ke kota-kota yang lain. Masyarakat juga yang repot, ya nggak teman-teman? Ya, ya, ya. Itu, biarin aja orang di sana juga bisa. Biarin aja kah, orang di sana juga bisa. Inilah yang saya maksud teman-teman. Kalau bersuara jangan setengah-setengah. Jangan karena benci dengan Mr. Z kamu tapping di bawah. Hidup apa itu? Hidup pengungkapan kasus. Padahal bencinya dengan saya. Coba yang realita. Realita. Sekarang saya tanya nih, tapping aja di bawah nggak apa-apa. Tapping di bawah. Sudah sesuai prosedur apa belum penanganan kasus ini di sana? Nih, pertanyaan berikutnya nih. Sudah sesuai prosedur apa belum yang penanganan kasus di sana? Kalau menurut saya belum, Mr. Z. Karena apa? Karena banyak sekali gitu ya kasus-kasus yang hadir di daerah khususnya Jawa Barat ya. Iya. Nah, itu. Kalau belum teman-teman, kalau belum, apanya yang belum? Kita ini suarakan itu, yang belum itu. Jangan terus sudah sesuai prosedur. Bodoh amat orang tidak sesuai prosedur kok sudah sesuai prosedur. Harus sesuai dengan prosedur. Bagaimana prosedurnya? Nih, saya kasih tahu prosedurnya nih. Meskipun penjahat, kalau dia sudah minta ampun sama polisi, polisi itu akan melindungi penjahat itu. Betul atau tidak? Betul. Saya penjahat, saya sudah ditangkap, saya sudah bilang, ampun Pak, ya Pak, saya ngaku bersalah. Kalau sudah ampun begitu artinya apa? Lindungi kami. Jangan kami diapa-apain. Jangan mulus jadi babak belur. Gak ada lagi itu. Ya teman-teman silakan lihat. Mr. Z gantengnya permanen, gak ada obat. Ini sudah tua ini. Bagaimana waktu dulu? Mr. Z. Gawat. Saya ada kata-kata itu nggak bisa dilupakan, Mr. Z. Apa itu? Ayolah, ngaku. Nanti kita bantu ya kan. Setelah ngaku tetap aja babak belur, Mr. Z. Ya itulah saya bilang. Saya tuh juga sering kok nemuin anggota-anggota begitu. Kalau sudah intinya itu sudah ketemu, apakah dia pelakunya? Ya, dia pelakunya. Ada perbuatannya? Ada. Ya sudah, selesai sudah. Tanda tangan, selesai, clear. Gak usah digebukin. Kecuali kalau di lapangan pas mau ditangkap melakukan perlawanan, baru hebat. Ngono loh. Gitu. Tapi kalau di dalam jangan. Itu kebanyakan di dalam. Datang-datang itu yang nggak tahu tiba-tiba jebret, kaget kita. Jebret, kaget itu. Kalau pejabat kenapa nggak digebukin? Oh, itulah dia. Makanya ini, kenapa undang-undang ini dirubah? Kenapa ini dirubah? Supaya ini, ayo kita kritisi lah, kita kritisi. Harus berani teman-teman, harus berani. Ini kan baru di Komal saya ini. Di Komal lain juga ada itu yang cerita-cerita tentang bagaimana pada saat dia mengadu. Kan ada itu yang sering terjadi di video-video banyak sekali. Aduh, sedih deh kalau mendengarkan itu. Ya. Ini bukan ajang untuk bercerita tentang pribadi ya, jangan ditanyakan itu. Kalau mau tahu tentang saya itu tinggal telepon aja. Makanya saya bilang, lupakanlah masa lalu, tatap masa depan, rubah cara-cara masa lalu, ganti dengan cara-cara yang
ditentukan oleh undang-undang. Ngono lho, bolo. Yang mau ikan makan. Siapa itu? Siapa itu? Kok ada suara itu? Setelah halo, selamat malam Bang Maksi. Assalamualaikum. Selamat malam Mr. G. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Bang Ya, Tong dan Bang Dr. Seven. Selamat malam juga Bang Selamat Maksi. malam Bang Maksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, tetap semangat Mr. G. oh Seperti pasti, suhu di Komalin. pasti. Pasti. Tadi tadi ada dari Komisi 3 untuk melakukan pengawasan terhadap Polri melibatkan berapa advokat itu. 100.000 ya? Nah, keren kan? Artinya begini teman-teman, ini polisi harus diawasi kinerjanya. Supaya apa? Supaya profesional, tidak semena-mena, sesuai undang-undang. Gitu, ya. Jadi teman-teman ada di ini ya. Teman-teman ada di berita-berita ya tentang 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 perubahan Undang-Undang Polri ya. Silakan Bang Masih. Ngobrolin dulu bagaimana KUHAP yang dulu dengan sekarang, bagaimana polisi yang dulu dengan polisi sekarang. Sebagai pembukaan silakan Bang Masih. Siap Mr. G. Oke, ini perlu kita sambut dengan positif ini kalau memang ada revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 2002 ya Mr. G. 2002. 2002 kan tentang kepolisian. Ya, emang udah cukup lama juga kan, berarti sudah berapa puluh tahun itu Mr. G. 24 tahun Mr. G. Nah, kalau bagi saya begini Mr. G, bagi saya begini. Mau ganti atau tidak pun Mr. G, katakanlah gitu ya. Tapi yang penting adalah Mr. G, tradisi yang lama, cara-cara yang lama harus segera berubah. Harus berubah Mr. G. Karena ini untuk masyarakat, ini untuk masyarakat kecil. Ya. Jangan kemudian Mr. G giliran yang punya power, yang punya uang, yang punya jabatan, punya pangkat, kemudian tumpul untuk ditegakkan hukum. Tapi kepada masyarakat bawah Mr. G, masyarakat bawah kasihan, masyarakat lemah, yang katakanlah berkekurangan Mr. G, kemudian malah itu yang ditekan Mr. G. Jadi saya bilang yang dibilang dari dulu kan, dibilang kan hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sampai saat ini semakin tumpul. Nah, karena aparat penegak hukum ini Mr. G. Terutama pihak kepolisian. Nah, kita berharap dengan adanya ya perubahan KUHP dan KUHAP Mr. G. Siapa yang makan ada? Kan gitu Mr. G kan? Ya. Sudah harus inilah kalau saya bilang berubah Mr. G. Memang sih tidak secepat itu. Kan gitu Mr. G. Ya. Jadi terutama cara-cara lama Mr. G. Jangan kemudian tadi saya bilang tadi kan, giliran orang kaya, orang berada, tidak diapa-apain orang itu, tidak disentuh-sentuh. Ya. Tapi giliran orang susah, wah nggak ada duitnya ini, udah dorong aja terus. Ya. Nggak bisa misalnya ini penting Mr. G untuk kritikan buat teman-teman kita lah. Iya betul Bang Masih. Demikian Mr. G. Oke, terima kasih pembukaannya Bang Mas. Ini ada pertanyaan kok lucu sekali saya lihat ini. Dari Miss Queen. Polri juga TNI ya Mr. G?
Iki piye to kowe iki TNI karo Polri kok padha iki maksudnya piye to Queen. Ya kan? TNI ya TNI, Polri ya Polri. Enggak, nanti saya ceritakan. Sebentar dulu ya. Halo Abah, selamat malam Abah. Ini polisi-polisi yang masih bernostalgia rasa militer lupa sudah jadi sipil. Oke. Ini saya kasih tahu. Miss Queen, tenang dulu Miss Queen. Nanti saya jelaskan Miss Queen. Kamu nggak nyambung ini Miss Queen. Nggak usah tapping dulu. Nanti kalau sudah saya jelaskan, nyambung. TNI itu melindungi negara, melindungi rakyat. Kalau ini gampangannya begitu ya, ideologi bangsa. Kalau Polri itu keamanan dalam negeri, oke. Sekarang Polri itu bukan TNI, Polri itu sipil. Kalau ada polisi yang melakukan tindak pidana, tidak sidang di peradilan militer, tetapi di peradilan umum kalau ada polisi. Kalau tentara melakukan tindak pidana, sidangnya di peradilan militer. Oke, jadi beda ya. Nah, anehnya mereka ini yang lahir di era-era modern, justru dia kok mengadopsi yang dulu-dulu gitu loh, yang dulu-dulu. Saya katakan begini, saya ini kan 4 zaman ya. Saya katakan 4 zaman karena saya menggunakan seragam itu 4 kali. Artinya saya sudah tahu lah tahun begini, tahun begini, tahun begini. Watak-watak itu sudah mulai ada namanya reformasi perubahan, mulai dari baju yang kuning-kuning zaman dulu itu, kemudian yang abu-abu, kemudian yang ini sampai sekarang itu ada era-era perubahannya. Kalau mereka ini saat ini tidak mau berubah, ketinggalan itu. Kenapa sekarang nih ya, ada yang kemarin yang baru-baru tuh, bahkan perwira menengah, jangankan perwira menengah, perwira tinggi, yang banyak ini kalau diketik saja itu muncul semua itu. Makanya jangan mengatakan bahwa dialah yang terbaik, tidak. Justru karena dia, saya katakan tadi di awal, kehidupannya, tingkah lakunya, perilakunya itu harus terpuji semua. Kalau yang aneh-aneh, dia itu bagaikan ikan di dalam akuarium. Akuarium tahu, kotak itu, kamu bisa lihat sisi dari kanan, dari kiri, dari samping, dari atas, dari bawah bisa dilihat. Itu namanya menjadi sorotan. Baik buruknya itu ketahuan. Apa yang terjadi di Indramayu ini salah satunya gitu loh. Agar tidak menyebar ke tempat-tempat yang lain, kita bersuara. Kalau kita ini bersuara jangan dilawan, jangan. Karena memang faktanya begitu. Nah, seiring dengan itu, DPR RI Komisi 3 mengesahkan RUU Perubahan Polri. Gitu. RUU Perubahan Polri. Nah, perubahan Polri artinya apa? Nih, saya kasih tahu nih. Perubahan struktur. Strukturnya dirubah. Nah, yang sulit itu kultur katanya. Kultur budayanya. Makanya yang sudah senior itu ya senior lah kayak gue gini, ngajarin yang bener. Supaya bocah-bocah di bawahnya itu yang masih unyu-unyu itu, supaya orientasinya itu orientasi pekerjaan. Apa sih motonya polisi? Bang masih mungkin tahu. Melindungi, mengayomi, melayani. Itu yang diutamakan. Melindungi. Bagaimana melindungi?
mengayomi. Bagaimana mengayomi? Melayani. Bagaimana melayani? Kan begitu. Baru yang terakhir penegakan hukum. Terakhir tuh. Lo melindungi kalau ada duitnya ini melindungi apa? Emangnya ini wah repot. Silakan Bang Maksi, mengayomi, melindungi, melayani. Silakan. Mr. G, memang itu jelas undang-undang ya. Undang-undang mengatakan itu. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 itu kan. Melindungi, melayani, dan mengayomi. Yang paling penting bagi saya melayani, Mr. G. Melayani masyarakat. Tanpa pandang bulu. Equality before the law. Semua sama di mata hukum. Tapi pertanyaannya, masyarakat mana yang dilayani? Masyarakat yang punya uang kah? Atau masyarakat yang tidak punya uang? Itu Mr. G. Jangan kemudian masyarakat yang tidak punya uang ketika melaporkan lalu kemudian bertahun-tahun tidak ditindak lanjut, Mr. G. Ada yang sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau masyarakat yang punya uang, itu yang lebih dipercepat. Gitu Mr. G. Ini yang perlu diperbaiki betul tuh penyidik ini. Demikian Mr. G. Ya, keren sekali. Makanya ini saya ini nyuarakan yang benar. Ini bener nih teman-teman. Tapi ada yang nggak suka. Saya ngomong bener tuh nggak suka. Aneh kan? Polisi harus sesuai undang-undang. Allah Mr. Z itu bela ini, bela itu katanya. Goblok, goblok. Kita ini nggak ada itu. Jadi kita ini meluruskan. Harusnya tuh begini loh. Harusnya begini. Makanya di awal saya buka tadi. Di awal tuh saya buka. Kemenangan saat ini. Meskipun ini Ririn dihukum mati sekalipun, ini saya kasih tahu nih, meskipun Ririn dihukum mati sekalipun, Tony itu menang, coba, Tony itu menang menunjukkan ke muka-mukanya orang-orang itu, bahwa yang namanya CCTV, HP itu harus dilakukan uji forensik, harus dilakukan digital forensik. Akhirnya apa? Ini belum vonis nih. Hakim sudah bilang, tolong jaksa hadirkan tanggal sekian ahli digital forensik. Itulah kemenangan yang diinginkan. Bukan membebaskan, bukan. Ternyata, nih baru kita tahu semua kan? Ternyata terkait dengan hal-hal demikian itu haruslah menggunakan tata cara seperti dijelaskan oleh Bang Maksi, yaitu persyaratan 2 itu. Nanti Bang Maksi akan jelaskan. Nanti setelah ini baru Ari Porong. Silahkan Bang Maksi persyaratannya. Oke, Mr. G, dari awal kan selalu kita sampaikan kita sebetulnya tidak mau masuk dari ranah Ririn sama Priola. Kita bicara soal hukum acara, Mr. G, dari awal. Ya. Sering saya bilang kan, Mr. G, jangan lupa masyarakat yang nonton ini ada loh asas presumption of innocence, itu sering kita sampaikan biar masyarakat jadi paham. Jadi sampai saat ini pun Ririn itu belum wajib dinyatakan tidak bersalah, Mr. G. Itu dulu. Perkara ada yang merasa atau yang asumsi feeling silakan, tapi kami orang hukum. Ya Mr. G, kemudian satu lagi Mr. G yang dikritisi oleh Prof Yongki bahwa penyidik tidak profesional, terbukti Mr. G bahwa alat bukti elektronik yang dihadirkan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Syaratnya nggak terpenuhi yang mereka, Mr. G. Terbukti ketika ditanya oleh majelis hakim, penyidik menyatakan belum melalui proses digital forensik. Jelas itu tidak sah. Iya. Jelas tidak sah. Dan ketika pihak pengacara terdakwa dia keberatan itu. Kalau hakim tegak lurus, maka itu dikabulkan keberatan itu dalam putusan nanti. Iya. Karena tidak sah, Mr. G. Karena kami pernah melakukan itu. Tapi saya fair mengatakan ini, Mr. G. Tapi pasti majelis hakim akan melihat keterangan daripada si Ririn dan Priok. Jadi Priok mengatakan ada aktivitas lah, dibilang TKP lah di kios. Kemudian diputar dan Ririn menyatakan itu bahwa
Iya, dialah itu. Jadi keterangan itu yang diambil untuk memperkuat si keterangan Prio yang berperan sebagai saksi misteri. Bukan CCTV-nya, bukan. Bukan alat bukti elektronik itu. Itu bisa dikabulkan keberatan daripada pengacara Tony. Demikian, misteri. Nah, teman-teman, kita kan sadar nih sekarang bahwa menangani kasus demikian itu, apalagi yang sulit, kecuali kalau dakwaan jaksa itu mulus-mulus, sama persis dengan dakwaan jaksa, mungkin nggak ada masalah, ya kan? Nah, tadinya itu kan, wah ini kalau dakwaan jaksa diakui semua ini mulus ini, langsung nih vonis. Tapi ternyata harus dibuktikan dengan CCTV, harus dengan handphone itu banyak sekali tuh nanti. Ya, saya mengatakan begini, dua persyaratan itu harus dipenuhi terlebih dahulu karena itu adalah perintah undang-undang, yaitu persyaratan formil dan persyaratan material. Kalau persyaratan formil itu mudah. Formil itu kan surat ya, surat. Yang penting ada surat perintah, ada berita acara, ada ini. Tapi untuk membuktikan di pengadilan itu, siapa yang harus bicara? Ya kan? Siapa yang harus bicara? Apakah semua orang boleh bicara? Tidak. Karena ketentuan di dalam undang-undang terkait dengan bukti-bukti elektronik yang berbicara adalah ahlinya. Apakah polisi ahli? Tidak. Polisi itu tidak ahlinya di bidang itu, maka tidak berhak untuk memberikan keterangan. Nah, kemenangan di sini adalah mohon izin yang mulia, gitu loh ya. Kiranya ini terkait dengan CCTV yang telah diputar di pengadilan, keabsahannya haruslah sesuai dengan undang-undang. Mana ahlinya? Akhirnya apa? Akhirnya hakim mengatakan bahwa harus dihadirkan ahli digital forensik. Ngono loh, silakan Bang Ari. Ya, Mr. Z, izin Bang Dr. Seven. Yang diomongkan sama Mr. Z tadi benar ya, ini salah satu tamparan keras buat aparat penegak hukum ya, di seluruh Indonesia khususnya, ini Mr. Z. Terkhususnya lagi di daerah Jawa Barat ya, di seputaran Jawa Barat. Jadi bahwasannya di sini walaupun Ririn memang pelaku, di sini Pak Tony tetap menang. Bahwasannya buat memperjelas bahwa kinerja polisi masih ada banyak kekurangan, Mr. Z. Jadi keadaannya Pak Tony di sini dia hanya memperlihatkan bahwa memang ada ketidakprofesionalan gitu dari pihak kepolisian, dari prosesnya dari awal. Nah, kalau menurut saya sih ini sama-sama peluru terakhir nih, Mr. Z, buat Pak Tony sama buat dari pihak penyidik juga. Dari CCTV terakhir itu salah satu peluru terakhir ya, senjata terakhirnya buat JPU untuk membuktikan, makanya diadakan ahli untuk membuktikan bahwa yang diangkat itu benar mayat atau bukan. Dan tapi kalau misalkan pertanyaan juga Mr. Z, kalau memang itu mayat, kenapa CCTV yang memperlihatkan Budi, almarhum Budi masuk ke kios kok tidak ada? Itu yang dipertanyakan hakim. Dan buat senjatanya Pak Tony hanya CCTV di 0501 menurut saya Mr. Z. Apabila ahli bisa menjelaskan di situ bahwa ada seseorang selain Ririn dan Prio, berarti ada pelaku lain. Itu Mr. Z, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin teman-teman juga pertanyaannya sama seperti ini. Sebentar ya teman-teman ya, saya bacakan. Dari Julia Tanser ya, Mr. Z, lebih baik yang mana? Ahlinya yang datang atau suratnya saja? Wah, keren pertanyaanmu nih. Ya. Oke, saya jawab nih. Kalau suratnya saja yang datang,
Terus yang baca siapa? Yang baca surat siapa? Hakim disuruh baca suratnya. Terus yang menjelaskan tentang CCTV itu siapa? Surat. Surat tok ono. Yura iso ngono. Surate ya ono sebagai keterangan dalam bentuk surat. Ahlinya ya ono sebagai keterangan ahli. Untuk apa ahli datang? Menerjemahkan hasil daripada penelitiannya. Hasil daripada keahliannya. Hasil keahliannya itu dalam bentuk surat. Tapi sing iso maca sapa? Aku seorang dokter ahli. Menangani penyakitmu, terus saya tulis-tulis, tulisanku ora jelas. Sing iso maca sapa iki? Ya ora aku. Dokter itu yang menjelaskan. Coba tak kasih surat nih, Julia. Tak kasih ke kamu. Kamu baca bisa nggak? Ya nggak bisa. Yang bisa saya, Bu. Ibu punya penyakit begini, nanti obatnya ini ya, Bu. Iya, Pak. Itu dijelaskan. Jadi, kalau yang mana tadi, yang mana yang lebih baik, itu pasti diminta dua-duanya karena yang menjelaskan itu ahlinya. Begitu ya. Tapi kalau yang bentuknya itu kayak apa itu kayak DNA, DNA kan nggak menjelaskan itu. Yang penting hasil DNA positif. Hasil DNA ini positif, positif. Apa ya? Inilah. Sesuai gitu ya, bukan positif ya. Sesuai antara DNA-nya almarhum dengan ini sesuai gitu. Itu kalau surat itu masih bisa dibaca. Tapi kalau bukti elektronik, siapa yang baca itu kalau CCTV? Nggak ada yang baca, harus ahlinya yang baca. Nanti ada Bang Ai nanti menjelaskan ya. Kita ini mengkritisi bukan benci, salah itu. Jangan mengkritik orang tuh dikira benci, enggak. Justru kita mengingatkan, jalanmu tuh sini, lurus, enak, lewat tol. Jangan belok-belok. Salah itu kalau belok-belok. Kalau orang mati sudah kaku, apa muat dimasukin kabin mobil kecil? Ini mohon maaf nih, kalau tanya ke saya nggak tahu, ini yang jawab ahlinya, ya, yang menjawab ahlinya ya. Saya tidak tahu mengenai itu. Tapi setahu saya, ya Anda pikirkan sendiri. Dengan orang, kalau benar nih orang itu meninggal di situ, kemudian sebesar itu dimasukkan di situ, ya bagaimana caranya saya nggak tahu. Kemudian ada orang meninggal, kemudian kita, ya kalau saya melihat sih apa ya, perilaku di situ kayaknya santai dia atau memang mungkin ada merinding ya. Setahu saya kalau kita ini kan nggak pernah membunuh ya, nggak pernah membunuh kan. Begitu kamu kena musibah itu pasti kamu gemetar, gugup, gagap. Kalau asik-asik begitu gimana itu berarti, ya kan? Aku senang nih kalau ada yang bertanya itu senang. Yanti and Nodi, oh ini Mbak Yanti ini bujuni Nodi mesti. Assalamualaikum Mr. G, saya nggak paham hukum, tapi saya selalu mengikuti Mr. Jujur saya bisa belajar di sini. Wah terima kasih ya. Tuh Bang Maksi mana Bang Maksi? Kamu itu nomor telepon nih loh. Coba nih, Ari, coba nih. Ini dari Yanti Enodi ini kata-kata jujur apa kata-kata pujian buat saya ini? Ya itu jujur lah Mr. J, pasti teman-teman yang ada di bawah ini. Makanya saya bilang kalau teman-teman semuanya kita banyak belajar di sini Mr. J, termasuk saya juga. Nah, buat tugasnya teman-teman yang belum bisa naik ke komal-komal ya kan. Cuman saya nggak berani Mr. J, kalau yang udah barbar itu komalnya saya pakai yang lain Mr. Z. Jadi kita tetap apa ya? Tetap yang kalau saya pribadi dari awal tetap kejanggalan yang saya bahas gitu loh.
dengan sesuai yang apa saya dapat ilmu di sini sama kejadian-kejadian yang selalu apa ya, yang pernah saya rasakan dan pernah saya lihat gitu, Mister Z. Oke. Itu aja. Nah, makanya buat teman-teman yang selalu ada di bawah ini, termasuk teman-teman yang mau belajar gitu ya, bukan yang ada membela sini, membela sana gitu loh. Kita tetap konsisten di sini, kita cari kebenaran yang sesungguhnya, bukan pembenaran di sini gitu loh. Itu aja, Mister Z. Oke, Bang Maksi. Halo Bang Maksi. Siap, Mr. Ji. Coba dibaca itu yang nulis itu Yanti ND Nodi itu. Itu rakyat, maksudnya bukan penegak hukum, tapi coba tulisannya dibaca itu. Bikin kita merinding. Yang mana Mr. Ji? Yanti ND Nodi. Makanya lihat-lihat teman-teman kita tuh, jangan ini, coba lihat tuh. Nanti ada Nodi. Ya, Oh gini, karena ini yang ini ada juga ya. Karena di Komal ini atas lagi, atas lagi. lagi. Ntar. Yanti ya. Yanti ND Nodi. Di atas banget. Atas banget ya. Berarti. Izin Pak Maksi, biar saya yang bacakan. Oke boleh Bang Ari. Assalamualaikum Mister Z. Saya nggak paham hukum, tapi saya selalu mengikuti live Mister. Jujur, saya bisa belajar di sini. Begitu Bang Maksi. Terima kasih. Baik Bang Ari. Mantap Bang Ari. Mr. Ji, Ya, makanya sering kita bernarasikan berdasarkan hukum teman-teman. Jadi contoh aja ya sederhana, kan sering kita sampaikan apa sih itu unus testis itu ilmu itu. Keterangan satu orang, satu saksi bukan saksi. Nah itu juga penting. Ini kan masyarakat awam nggak paham ini Mr. Ji kan. Kita pun setelah kita belajar mendalam baru bisa paham. Oh keterangan satu orang, satu saksi bukan saksi. Harus dikuatkan alat bukti yang lain. Nah itu kan jadi sebagai ini ya Mr. Ji, edukasi ya. Jadi ternyata keterangan Prio yang berperan sebagai saksi tidak bisa kita jadikan itu sebagai patokan. Wah itu benar, harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain. Apa itu ya? CCTV salah satu, Mr. Ji. Jadi nggak bisa keterangan satu orang langsung hakim itu langsung telan mentah-mentah. Kan begitu Mr. Ji. Nah, yang jelas Mr. Ji, biar kawan-kawan di bawah juga paham bahwa Mr. Ji di Komal ini kita selalu yang terutama kasusnya ini ya perkara Indramayu ya. Jadi yang kami bahas adalah terkait, kemudian kami kritisi juga terkait proses persidangan. Dasarnya apa? Hukum acara. Demikian, terima kasih. oke, oke. Terima kasih. Ini teman-teman ya. Ini satu pertanyaan itu sudah menunjukkan, itu mewakili, itu suara hatinya itu. Kalau itu benar suara hatinya ya. Tapi saya anggap itu suara hatinya. Karena begini teman-teman, saya memang kemana-mana bawa ini. Tapi kalau teman-teman mau dibacakan secara textbook seperti ini, mungkin teman-teman ini bahasanya rada-rada gimana gitu ya. Mungkin teman-teman nggak paham lah bahasanya begitu. Makanya kita mencoba membahasakan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Nah, gitu loh maksudnya. Mudah dimengerti. Teman-teman, kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti untuk teman-teman. Kalau bahasa tingkat tinggi, ada juga bahasa tingkat tinggi. Tapi kan mana mungkin teman-teman bisa bisa langsung paham. Ya, kebetulan kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Karena mudah dimengerti, maka inilah dampaknya. Ada yang tapping seperti itu. Saya senang itu. Begitu kawan-kawan, ya. Alif Lamim nih, saya kasih baca dulu. Sejauh ini jarang ada advokat yang kritis terhadap kejahatan-kejahatan oknum coklat. Nah, Bang Maksi nih yang tahu nih, harus kritis Bang Maksi.
Ya, silakan. Ya, Mr. G, yang jelas statement kita dari awal semenjak kita bahas soal kasus ini Mr. G tetap konsisten Mr. G kan. Saya dan Mr. G tetap konsisten. Kita berbicara berdasarkan hukum, prosedur, hukum acara, alat-alat bukti yang dihadirkan harus benar-benar sesuai ketentuan undang-undang. Itu yang kita sampaikan. Makanya kan sering dari awal mesti saya konsisten Mr. G. Ya, Saya suka katakan ada loh asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Ada loh asas yang namanya actori incumbit onus probandi. Siapa yang mendalilkan dia buktikan, ya JPU. Kan begitu Mr. G. ya, Ada loh. Jadi ada asas-asas yang harus, ya artinya itu sudah menjadi bagian dari asas hukum, termasuk bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya Mr. G. ya. Iya kan? Itu juga. Jadi nggak sembarang teman-teman. Karena di dalam hukum pidana ada asas-asas itu melekat. Coba, Jadi coba Yanti and Nodi, coba kamu belajar naik dengan saya sini. Kamu tak naikkan, ayo kamu minta dulu itu tekan itu merah sama biru. Nanti kau ngomong sama saya. Ngomong sama saya, ngomong sama kita-kita di sini. Apa sih sebenarnya manfaat dari Komal ini itu apa? Tapi ngomong ya, jangan tapping. Kalau tapping tuh nggak bisa tayang di tempat lain. Karena tappingan tuh hanya pada saat live. Coba kamu naik, kemudian ngomong. Apa yang kamu rasakan setelah berada di Komal ini? Apakah Komal ini huru-hara? Apakah Komal ini menyesatkan? Apakah Komal ini memihak Priyo, memihak Ririn? Selalu saya katakan, mau dihukum mati pun Priyo, mau dihukum mati pun Ririn, gak ada hubungannya dengan saya. Tapi saya tetap akan menyuarakan apa yang menjadi kewajiban saya. Yanti, tolong naiklah. Tunjukkan pesonamu Yanti. Bagaimana Bang Masi? Betul tidak Bang Masi? Ya, Mr. G, lagi ini tadi. ya, kita ini sudah menerima, ada yang nggak kenal kita juga naikkan juga. Ada ini, oh berarti Yanti ini nggak tahu ya. Saya kasih naik kamu Yanti. Terima aja ya Yanti, terima saja. Kamu ngomong pakai bahasamu saya bisa. Silakan. Kamu terima saja Yanti. Malu, naik saja. Malu tuh ngomong. Nah, nanti kalau saya malu tuh saya tanya. Tinggal jawab aja. Berarti kamu asal nulisnya nggak bener tadi, nggak jujur. Coba tunjukkan bahwa kamu tuh betul-betul nulisnya jujur. Ya, silakan sekarang Yanti. Mr. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kamu rasakan di Komal ini Yanti? Ya, benar Mr. G. Jujur sejujurnya Mr. G. Saya selalu mengikuti acara Komal Mister lah. Saya senang. Di Komal ini saya banyak mendapat ilmu Mr. G. Berhubung saya kan buta ilmu ya Mr. G. Dengan adanya Komal ini saya menambah ilmu gitu Mr. G. Jadi yang tak paham itu bisa paham. Habis itu di sini rekan-rekan kita semua tuh saling support Mr. G. Di sini yang saya suka Mr. G. Saya dukung the best orangnya semuanya. Ya, ini namanya Bang Maksi Karebu. Bang Maksi Karebu. Apalagi Bang Maksi. Ya, saya fan kali ini dengan Bang Maksi nih. Keren. Siap, Mbak Yanti. Waduh, saya jadi agak sedikit deg-degan ini. Pas Mbak Yanti bilang keren Mr. G. Ya, kita kan sejujurnya ya Bang Maksi ya. Kalau memang benar ya kita katakan benar. Kalau tidak kita katakan tidak. Tapi benar di sini ini dia narasinya tuh memang apa adanya dengan juga berbentuk dengan bukti-bukti dengan fakta gitu. Tidak gimana asal-asalnya gitu. Kan banyak yang lainnya tuh hanya karena ini suka menyondongkan yang tidak dengan fakta diucapkan. Nah, di sini kan beda kita. Maka di sini saya senang sekali Komal ini sampai tengah malam bahkan saya tuh nonton terus tuh di bawah tuh.
Ya, Sepakat Bu Yanti. Jadi gini Mister Ji, memang benar. Kalau kita bicara hukum, bicara hitam-hitam, putih-putih. Hitam putih dia, tidak abu-abu. Salah katakan salah, benar katakan benar. Tidak boleh berasumsi. Iya. Kalau kita berasumsi, cilaka kita sebagai seorang hukum. Itu oke. Bu Yanti. Lanjut Mister Ji. Oke, ini teman-teman keren kan? Jadi saya itu tidak peduli siapa Anda. Kalau Anda membutuhkan ya kita naikkan. Anda tidak suka ya silahkan pergi. Pernah nggak itu ada orang tidak pernah mungkin main TikTok sampai Pak tolong naikkan saya katanya. Begitu kita naikkan sampai di atas itu sudah selesai ngomong. Berarti dia nggak pernah TikTokan, nggak pernah koma, nggak pernah bertanya kepada siapapun. Begitu selesai bertanya, kita berikan jawaban. Setelah selesai dia menerima jawaban, dia bilang apa? Pak, tolong Pak turunkan saya. Aku nggak tahu turunnya bagaimana. Itu benar itu, Bang Masih. Itu benar. Ya di sini ini, ya di sini ini orang bisa kita naikkan, turunnya nggak tahu sampai kita bercanda-bercanda. Teman-teman dengar kan? Coba silahkan buka jendela, ambil tali, terjun. Itu artinya apa? Ini adalah orang-orang yang lugu, yang tidak pernah bermain media sosial, tidak pernah berpikiran untuk membuat drama. Ini semua adalah realita, teman-teman. Bagaimana menurut Porong? Ya, termasuk Bang Ismi ya, Mr. Z ya, dia mengaku bahwa dengan adanya Komal ini dia sampai bikin akun tuh ya kan. Tapi ya itu tadi ya buat teman-teman yang lain ya, terutama buat di seputaran Indramayu, apabila mendapatkan informasi sekecil apapun yang tidak berani mengucapkan secara langsung, bisa kita ucapkan di media sosial teman-teman. Nah, kayak Bang Ismi kemarin ternyata kan dia punya keahlian yang lebih ya, Mr. Jia, tentang mengerti tentang adanya CCTV segala macam itu. Itu kita sangat terbantu juga ya dengan informasi-informasi yang beliau jelaskan di room ini ya kan. Nah, intinya buat teman-teman yang sebelum kita masuk ke komal-komal, mendengarkan komal-komal yang lain, karena ada beberapa yang menggiring opini di situ teman-teman. Nah, disinilah tempatnya buat kita di Komal ini kita jadikan pondasi, Mr. Z. Jadi apabila kita sudah ada di sini dengan adanya isu-isu framing-framing penggiringan opini di luar, kita tetap di sini kan selama ada Bang Maksi, ada Prof Emran di sini yang selalu itu di jalurnya. Jangan sampai kita keluar dari jalur itu gitu. Nah, makanya buat teman-teman yang belum pernah masuk sini, yang sudah milah sana milah sini, masuk ke sini tiba-tiba typing yang itu tadi yang saya bilang, kita bermain media sosial itu menggambarkan diri kita yang sebenarnya teman-teman. Jadi kita utamakanlah adab. Itu aja Mr. Z. Iya, ada nih yang bilang nih kalau di sana kalau di sini banyak ilmu, kalau di sana banyak kolesterol. Itu bukan saya yang bilang loh ya, sampean sendiri yang bilang ya. Ini sampean sendiri yang bilang, bukan saya loh ya. Jujur ya teman-teman, jujur ya, sampai detik ini tidak ada yang kami bela. Yang kami soroti adalah prosesnya. Prosesnya seperti apa? Harusnya kalau menetapkan tersangka itu begini, kalau sudah jadi terdakwa tuh begini, harusnya begini, harusnya begini. Ada yang tapping. Bila ini ya, oh berarti dia nggak mendengarkan. Itulah saya mengatakan bahwa itu kuman. Kuman masuk di sini, buang kotoran, nggak mendengarkan, langsung kabur. Tapi alhamdulillah ya, akhir-akhir ini, semua nih yang di sini nih, akhir-akhir ini, tidak ada lagi itu namanya buzzer-buzzer. Kalau kemarin betul-betul buzzer itu, 0 pengikutnya sudah bisa tapping di sini. Sudah bisa tapping di sini, 0 pengikutnya. Tapi sekarang nih alhamdulillah ini real manusia semua nih. Saya suka ini ya. Ngonol. Mr. Ji. Sama Bang Maksi, izin Bang Maksi. Kalau Bang Maksi, Prof Emran, Mr. Z kan itu kan selalu ada di dalam jalur ya kan. Nah, ini saya minta izin nih sama Bang Maksi, sama Mr. Z, sama Prof Emran ya, walaupun belum datang ya. Kalau saya keluar jalur kan nggak apa-apa dikit ya kan. Loh, nggak apa-apa.
jalurmu itu makanya begitu kau keluar jalur begini mas caranya, begini caranya, gitu. Bukan keluar jalur terus saya loskan begitu sampai Ya terjun. keluar jalur itu dalam artian dengan ilmu yang saya dapat di sini, Mr. Z. Saya bisa memberikan pencerahan buat yang lain-lain itu, Mr. Z. Iya, makanya setelah dapat dari sini, Komal bikin sendiri. Bisa disebutkan ngundang Bang Maksi, ngundang